Hai, ketemu lagi dengan aku, Mama Sineta, mamahnya Geeta dan Ge Sinta. Sekarang aku mau unboxing dan review produk yang ada di depanku ini. Yuk kita kepoin isi barangnya dan dukung aku dengan cara like dan subscribe. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga selalu sehat dan bahagia. Ini dia nih barangnya, namanya Ovik Smart Run Foldable Treadmill. Nah, jadi ini alat treadmill yang bisa dilipat gitu. Alat ini cocok banget buat kalian yang punya rumah hunian nggak gitu luas, tapi tetap bisa beraktivitas dan tetap sehat. Untuk spesifikasinya, alat ini bisa dibuka tutup dengan sudut kemiringan 90 derajat, tipenya treadmill, bisa menahan beban sampai 100 kg, dikendalikan oleh aplikasi FitShow dan telah bersertifikasi C-Rose. Untuk detail dari alat olahraga ini seperti ini ya teman-teman. Jadi brand name-nya Ovik, modelnya Smart Run, tampilan pengaturannya menggunakan layar LED, kecepatannya 1-12 km per jam, daya yang dibutuhkan 560 watt, ukuran kemasan 1570 x 840 x 240 mm, berat kotornya 44 kg dan berat bersihnya 36 kg. Nah, ini dia nih alat olahraganya teman-teman. Kece badai kan, warnanya abu-abu gitu. Di dalam box ini juga terdapat aksesoris dari alat olahraganya. Isinya antara lain kunci pengaman, kabel listrik, buku panduan, kuncian, minyak silikon, dan tempat meletakkan telepon. Kita buka yuk teman-teman supaya lebih jelas. Ini ada minyak silikon dan kuncian, buku panduan, dan kabel listrik. Untuk tempat meletakkan telepon dan kunci pengaman itu sudah dipasang pada alat. Cara menggunakannya, ini kita tinggal buka aja sampai sudut kemiringan 90 derajat dan sampai mendengar bunyi klik. Nah, kalau udah mendengar bunyi kayak gitu, artinya alat ini sudah terposisi dengan benar. Yang aku pegang ini adalah kunci pengaman ya teman-teman. Dan ini adalah tempat meletakkan telepon. Karena alat ini menggunakan daya listrik, jangan lupa untuk pasang kabel listriknya ya teman-teman. Setelah terpasang dengan benar, baru deh kita bisa nyalakan tombol on-nya. Setelah ini, alat sudah siap kita gunakan. Ini adalah sensor untuk mengetahui detak jantung. Kalau ini tampilan pengaturan program. Di sini sistem sudah mengatur secara default targetnya mau berdasarkan apa. Bisa berdasarkan waktu dengan settingan 30 menit, berdasarkan jarak sejauh 5 km, atau berdasarkan kalori sebanyak 100 kalori. Di sini juga ada pengaturan dengan kode P1, P2, dan P3. Ini adalah pengaturan program yang defaultnya menggunakan waktu selama 30 menit. Ini bisa kita sesuaikan nanti jika ingin menggunakan pengaturan ini. Untuk dua tombol di sebelah kanannya itu adalah tombol untuk mengubah pengaturan yang sudah ditentukan oleh sistem. Untuk menambah, kita pencet tombol plus, dan untuk mengurangi tinggal pencet tombol minus. Untuk kembali ke pengaturan, kita pencet tombol prog atau program. Ya, jadi kalau aku contohkan di sini aku pilih yang targetnya sesuai dengan jarak yang 5 km. Nah, kalau aku mau ngurangin tinggal tekan tombol minus tadi, dan kalau mau nambah tinggal tekan tombol plus. Nah, setelah oke dengan settingannya, aku bisa pencet tombol start untuk memulainya. Setelah tombol start ini kita pencet, jadi sistem akan mulai menghitung mundur, dan untuk kecepatan itu dimulai dari 1 km per jam. Nah, ini defaultnya memang dari 1 km per jam supaya pengguna juga nggak kaget. Nah, kecepatannya kira-kira seperti ini. Untuk menambah kecepatan, kita bisa pencet tombol plus. Sesuaikan dengan kemampuan kita ya, teman-teman. Nah, ini kunci pengaman, semacam sabuk pengaman gitu. Berguna pada saat kita sudah setting kecepatan lumayan kencang dan di tengah jalan kita kecapean atau kelelahan.
dimana kita nggak sempat buat ngurangi kecepatannya. Nah, kunci pengaman inilah yang akan mengamankan kita agar kita tidak terjatuh atau tergelincir. Nah, kunci pengaman ini dicantolinnya di celana atau di baju. Jadi cara kerjanya, pada saat kunci pengaman ini ketarik karena kaki kita sudah tidak bisa menyeimbangkan irama treadmillnya, maka sistem akan error dan otomatis treadmillnya ini akan mati. Bagian ini merupakan fitur untuk mendeteksi detak jantung. Cara menggunakannya tinggal kita tempelkan saja ibu jari kita, kemudian sistem akan mendeteksi berapa denyut jantung kita. Nah, ini saya kedetek denyut jantungnya 76, masih normal ya teman-teman. Sekarang aku mau coba pakai alat ini ya. Jadi pertama-tama aku setting dulu mau targetnya apa, jadi aku pakai default aja biar nggak ribet nyetingnya. Kemudian jangan lupa pasang kunci pengamannya. Nah, aku pasangnya di baju aja yang gampang. Oke, sekarang udah siap, kita mulai. Tinggal pencet start dan go. Sistemnya itu default kecepatannya 1 km per jam, naik kurang lebih seperti ini. Kalau menurutku ini slow banget, sama kayak kita jalan santai gitu. Nah, ini menurutku terlalu slow, jadi aku tambah kecepatannya jadi 2. Kita coba lihat kayak apa kecepatannya kalau 2 itu. Ternyata di 2 masih sama ya, masih slow banget kayak jalan santai gitu. Jadi aku tambah lagi kecepatannya jadi 3. Sekarang aku lagi di posisi 3, langkah kaki lumayan lebih cepat dari 2. Tapi masih cukup santai aku rasa. Nah, ini akhirnya aku tambah kecepatan jadi 4. Targetku sih kecepatan sampai 5 aja karena di sini kecepatannya sampai 10 sampai 12 ya. Tapi kayaknya kalau 12 aku nggak sanggup deh. Nih. Nah, ini posisi aku di kecepatan 4. Sudah lumayan lebih bergetar bagian perutnya. Tuh lihat langkah kaki juga lumayan cepat. Oh iya teman-teman, nah ini untuk nambah kecepatannya itu dia naiknya setiap 0,1 ya. Jadi dari 3 itu naiknya ke 3,1, 3,2. Jadi nggak langsung 3 ke 4. Sepertinya aku masih sanggup untuk nambah kecepatan jadi 5. Kita tambah lagi 1. Tuh teman-teman, lihat aja ibu jariku tuh mencet tanda plusnya berkali-kali karena emang penambahannya setiap 0,1. Nah, ini posisi kakiku di 5 ya, lumayan seperti jogging. Tapi aku masih bisa menyeimbangkan ini. Lumayan bikin cepat berkeringat. Sebenarnya bisa juga dengan berlari, tapi berjalan santai pun masih oke. Nah, ini kalau aku posisi lari nih seperti ini masih bisa. Oke, nih kita coba. Pada saat aku lari seperti ini dan tiba-tiba aku tidak sanggup menyeimbangkan iramanya treadmill, kita coba tes kunci pengamannya ya. Nah, misalnya tiba-tiba aku capek nih di tengah jalan, tapi aku nggak sempat ngatur programnya lagi. Jadi dengan adanya kunci pengaman itu cukup aman menurutku. Karena pada saat kaki kita sudah tidak bisa lagi menyeimbangkan irama treadmillnya, ini otomatis kunci pengaman akan tertarik, sistem error, dan treadmillnya akan mati. Nah, ini kan aku gantungnya di baju nih. Sebenarnya gantungnya itu di celana ya teman-teman. Oke, sekarang aku coba gantung kunci pengamannya ini di celana ya. Nah, ini ceritanya aku lagi ngetes panjangnya kunci pengamannya itu kira-kira bisa buat aku tergelincir atau enggak. Nah, sekarang kita colok lagi yuk kunci pengamannya. Ini posisi kakiku sudah berada di posisi yang aman ya teman-teman. Oke, kita mulai. Nah, karena aku di sini cuma mau ngetes kunci pengamannya, jadi kita pakai kecepatan 1 aja. Kita lihat di sini apakah kunci pengaman ini bisa membuatku tetap aman. Nah, ceritanya aku tidak kuat lagi untuk melangkahkan kaki. Dan ternyata di sini aku sempat terjatuh karena kunci pengamannya ini bagi aku terlalu panjang ya teman-teman. Jadi ini memang harusnya disesuaikan aja panjangnya. Jangan sampai kita terlalu mundur ke belakang posisinya.
Karena bahaya jika posisinya terlalu di ujung tuh kita bisa malah jatuh atau tergelincir kalau kecepatannya terlalu cepat. Nah, kebetulan tadi aku nyobanya hanya di kecepatan 1, jadi aku masih aman. Tadi aku kan sempat bilang kecepatan maksimalnya itu 12 km per jam. Nah, buat kalian yang pengen tahu seberapa cepat sih kecepatan maksimalnya, tara, ini dia kecepatan 12 itu teman-teman. Kalau aku udah jelas nggak mungkin berani untuk nyobanya teman-teman. Kalau kalian berani silahkan coba. Oke, segitu dulu ya teman-teman percobaan alatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke proses penyimpanan alat. Nah, yang pertama-tama kita harus pastikan alat ini sudah stop. Kemudian kita lanjut untuk meng-off-kan. Nah, kita pencet tombol off-nya itu. Dan jangan lupa kabel listriknya kita cabut supaya tidak kesetrum tentunya. Cara melipetnya ini gampang banget. Tinggal kita injek saja tuas ini ke arah bawah sampai berbunyi klek. Baru kita lipat dan kita tutup seperti ini. Kemudian kita bisa angkat untuk memposisikan dan menyimpan ke tempat yang kita inginkan. Nah, ini karena aku agak berat jadi aku pakai bantuan kaki. Nah, setelah posisi berdiri tegak seperti ini, kita bisa geser karena di bagian bawahnya itu ada rodanya. Kita bisa pindahkan ke tempat yang kita inginkan untuk menyimpan alat ini. Kita tinggal geser atau tarik ya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Nah, kita bisa posisikan deh. Praktis kan? Untuk produknya sendiri ini memiliki ukuran 1490 x 700 x 1182 mm. Oke, sekian dulu review alatnya dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua, terutama yang sedang ingin mencari alat treadmill seperti ini. Salam sehat semua. Terima kasih.